Ibu sempat menanyakan pada Eliezer Menanyakan apa yang dia inginkan misalnya? Ya, tuntutan yang memang adil sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan selama persidangan. Mulai dari pemeriksaan sampai persidangan, dia kan sudah jujur, sudah kooperatif. Jadi dia berharap juga dia mendapatkan tuntutan yang memang selayaknya. Ibu sendiri melihat tuntutan jaksa ini, apa yang terfikir oleh ibu, apa yang seharusnya begitu diberikan oleh jaksa pada apa yang sudah Richard lakukan? Kita waktu mendengarkan pertama, saya kan sama bapaknya nonton dari handphone. Saya terdiam, lalu saya menangis sama bapaknya. Saya bilang, Tuhan, kenapa harus seberat ini, setinggi ini? Anak kami sudah melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu jujur. Dan kami bersyukur karena waktu itu kan dia GC dari LPSK kan. Iya, jadi kami sudah berpikir bahwa ada keringanan-keringanan untuknya. Tapi ternyata tuntutannya itu terlalu berat. Tidak terbayang oleh ibu bagaimana Richard akan menjalani 12 tahun nantinya kalau misalnya itu divonis. Dalam beberapa bulan ini saja saya kasihan melihat dia. Apalagi nanti 12 tahun dia menjalani itu kan, Mbak. Saya sampai bilang sama bapaknya, kalau bisa saya akan menggantikan dia. Kalau misalkan memang tuntutan seperti itu, sampai putusan seperti itu, saya akan menggantikan dia. Tetapi ini memang keadilan yang tidak adil memang. Itu yang membuat kami berdua sebagai orang tua sakit hati. Kemarin dalam persidangan ketika tuntutan itu dibacakan, Richard nampak menahan tangis. Ketika kemudian sudah selesai pembacaan itu, bertemu dengan pengacara, ia kemudian tidak bisa menahan lagi tangisnya. Kasihan anakku menangis, ternyata saya pikir dia tenang, tapi mungkin karena 12 tahun itu membuat dia menangis. Saya tahu dia anak yang kuat, tapi dia nggak bisa tahan air matanya. Apa komentar Anda terkait dengan tuntutan yang diberikan oleh JPU kepada para terdakwa? Komentar saya pertama, jaksa penuntut umum membuat kengawuran baru, yaitu seharusnya setelah selesai penyidikan dan sidang, harusnya perkaranya terang. Tetapi jaksa mencoba mengaburkan masalah, yaitu dengan cara mengatakan terjadi perselingkuhan. Ini sangat menyakitkan hati orang tua almarhum Brigadir Joshua. Tetapi yang mau saya katakan, jaksa ini sebenarnya tidak bermasalah, tetapi yang bermasalah pimpinan jaksa, karena mereka hanya ditugaskan membaca, sedangkan rentut atau rencana tuntutan itu adalah berasal dari pimpinan jaksa, dalam hal ini Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Anda lebih kecewa kepada yang mana? Apakah tuntutan kepada Putri Chandrawati, Ferdi Sambo, atau kepada Richard Eliezer? Saya lebih kecewa kepada ringannya tuntutan kepada Putri Chandrawati. Kenapa Anda menganggap karena itu gini, Putri Chandrawati ini kan adalah biang keladi atau otak daripada pembunuhan ini. Tanpa Putri Chandrawati tidak akan ada pembunuhan ini. Barada Richard Eliezer ternyata dia sudah bersedia berkata jujur dan berterus terang serta menyesal dan meminta maaf, tetapi tidak dipandang sebagai hal yang meringankan oleh jaksa. Harapan saya tadinya Barada Richard Eliezer dituntut di bawah 5 tahun. Mbak Sena, jadi kalau dilihat bahwa tuntutan jaksa penuntut umum ini tidak memenuhi harapan publik, jauh dari rasa keadilan, tanggapan pengacara bagaimana? Bagaimana ya? Karena isi tuntutannya itu juga tidak sesuai fakta persidangan, Mbak Nilu. Di mananya? Pengamanan senjata, itu yang pertama. Pengamanan senjata itu kan sudah ada dukungan bukti dari keterangan saksi ahli poligraf. Tapi kan dia memang mengamankan senjata itu. Betul, mengamankan senjata dengan alasan inisiatif diri sendiri. Karena apa? Mendengar cerita Kuat Ma'ruf yang mengatakan ia menodongkan senjata kepada Joshua. Jadi ketika di Magelang itu, yang Ricky tahu hanyalah konflik antara Kuat Ma'ruf dengan Joshua.